Haleluya! 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 Kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Jalan kasih itu, jalan yang ditempuh bukan jalan yang mudah, tetapi itulah kasih Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 mulai dengan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, sebelum ada apa-apa, maka Allah sudah ada, sebab dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan kuasanya, dengan segala rencananya, dia membuat langit dan bumi pada mulanya. Pada waktu belum ada apa-apa dalam alam semesta. Dan saudara sendiri tahu sudah dari seminar yang sudah beberapa kali kita adakan dengan datangnya seorang ahli dalam pengajaran astronomi tentang bintang-bintang, tentang bulan-bulan, tentang planet-planet yang ada di bumi ini. Bermiliar banyaknya. Itu semua dijadikan oleh Allah. Sebelum ada apa-apa, Allah sudah ada. Dan Allah inilah yang mulai membuat langit dan bumi. Dan dalam ayat 26, Allah inilah yang membuat manusia. Ketika Allah berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau dalam pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu adalah satu kesatuan, satu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi dalam ayat 26, sesudah di ayat-ayat berikut sesudah ayat 1, Allah menjadikan terang, Allah menjadikan cakrawala, Allah menjadikan segala air yang memisahkan air dari air dan seterusnya. Maka kita melihat dalam satu waktu 1 minggu Allah menciptakan langit dan bumi. Mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 26. Nah, Kejadian 1:26, kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian, pada ayat yang berikutnya dalam pasal yang kedua, Allah menciptakan manusia. Dan antara Kejadian 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 6, keadaan Allah itu berubah. Kalau Kejadian 1 ayat 1, Allah itu adalah satu kesatuan Allah. Sedangkan dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah ini berfirman, satu Allah. Tetapi waktu dia berfirman, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi sekarang tiba-tiba Allah yang dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah satu kesatuan, satu Allah. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 26, dia berubah dengan berkata, berfirmanlah Allah, satu Allah itu, tetapi dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, dari satu Allah sampai ayat 26, maka di sana sudah dikatakan
Allah kita menjadikan. Nah, ini kita adalah satu kata yang bersifat jamak. Bukan satu Allah, tetapi Allah yang bersifat jamak. Lebih dari satu. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwa Allah yang mulaikan segala sesuatu, dia hanya satu Allah, Yehova. Tetapi dalam ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi sudah menjadi banyak. Dalam keadaan banyak itulah Allah membuat manusia menurut rupa dan gambar Allah. Nah, karena itulah kita tahu bahwa Allah itu meskipun dia esa adanya, tetapi dia adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena tiga sebab itu datang kata kita. Kata kita dalam bahasa Indonesia itu adalah kata yang bersifat jamak. Tetapi dengan jalan apakah Allah ini datang untuk menyelamatkan manusia? Dari situ kalau saya boleh cepat-cepat saja berpindah ke dalam Injil Yohanes pasal 1. Dalam Injil Yohanes pasal 1 kita membaca bahwa pasal 1 ayat 1, pada mulanya. Nah, itu kembali ke Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Sebelum ada apa-apa. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman. Kalau Allah adalah Allah, bisa satu Allah kesatuan yang satu, bisa menjadi Allah yang bersifat jamak, tetapi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika Allah bekerja menjadikan manusia menurut Kejadian 1 ayat 1, Allah itu esa adanya. Allah kita percaya Allah kita adalah Allah yang esa adanya. Menurut falsafah kita di Indonesia, Pancasila, falsafah yang pertama adalah kita percaya kepada Allah yang esa dan yang berkuasa. Nah, itulah dia. Tetapi sekarang Allah yang esa dan Allah yang jamak itu menjadi firman yang adalah Allah. Nah, kalau Allah kita bisa lihat, bisa kira-kira berupa Allah ini begini. Tahu-taunya Allah itu 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi sekarang Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 1, bahwa firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan manusia adalah firman. Dan karena Allah itu firman adanya, maka kita pun tidak bisa melihat Allah. Sebab firman, apakah artinya firman? Firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut orang yang berbicara. Itulah firman. Nah, firman itu kita tidak bisa melihat. Kita bisa mendengar orang yang berfirman, orang yang berbicara. Kita dengar suaranya, kita melihat mulutnya juga berbicara. Tetapi kita tidak bisa melihat firman itu sendiri. Tetapi firman itu adalah Allah. Dan kemudian kalau kita melihat dalam Yohanes 1 itu ayat 18. Di sana dikatakan tidak seorang pun
yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Mengapa? Karena Allah itu adalah firman. Nah, firman kita tidak bisa melihat, saudara-saudara. Seperti saya katakan tadi, firman kita bisa mendengar orang yang berfirman, tapi kita tidak bisa melihat firman itu sendiri yang keluar dari orang yang berfirman. Sebab itu Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Allah itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Sebab dia adalah firman. Firman kita tidak bisa melihat. Firman itu kita hanya bisa dengar suara orang yang berfirman. Tetapi kata firman itu pun adalah sesuatu yang abstrak. Karena roh adanya. Tetapi dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, tetapi meskipun Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak pernah dilihat oleh manusia. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah yang selama ini sejak dunia dijadikan tidak pernah dilihat oleh orang bagaimanakah keadaan Allah itu. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Allah, dialah yang menyatakannya. Dialah yang membuka rahasia tentang ada Allah. Bahwa Allah itu memang ada. Bagaimanakah Allah menyatakan itu? Melalui Yesus, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Jadi Yesus adalah oknum kedua daripada Allah kita. Ketika Yesus, bagaimanakah Yesus menyatakan bagaimana Allah itu, bahwa Allah itu ada. Karena dari mula manusia tidak pernah melihat Allah. Jadi kalau manusia pernah berkata, aku sudah melihat Allah. Dari dulu aku melihat Allah. Selalu aku pergi pagi naik ke sorga. Sore kembali dari sorga. Aku mengadakan perjamuan kudus di dalam sorga. Kapan dia lihat Allahnya itu? Sedangkan dari mulanya manusia pun tidak pernah melihat Allah. Tetapi Yesuslah yang menyatakan kepada dunia bahwa ada Allah. Bagaimanakah Yesus menyatakan ini? Yesus yang adalah Allah, Allah yang adalah roh adanya. Maka Yesus yang adalah roh adanya yang tidak bisa dilihat, kemudian menjadi sesuatu yang menunjukkan kepada manusia, menyatakan, membuka rahasia kepada manusia, ada Allah yang berkuasa itu. Jalannya hanya satu. Dengan jalan yang sukar, tetapi jalan yang satu itu adalah bagaimana Yesus adalah roh, tetapi Allah bisa menunjukkan keadaan daripada Allah itu. Bahwa Allah ada. Dan itulah dikatakan sini, dialah yang menyatakannya. Dialah yang membuka rahasia, ada Allah. Nah saudara-saudara, kalau sekarang kita percaya bahwa ada Allah, kita percaya oleh sebab Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk berkata kepada kita bahwa memang Allah itu ada. Umumnya manusia tidak pernah melihat Allah dari mulanya.
Dan karena itu ada lebih banyak orang yang berkata, aku tidak percaya ada Allah. Sebab dia tidak pernah melihat Allah. Tetapi pada satu waktu, Allah yang roh adanya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berubah dalam hal Yesus menjadi manusia. Itulah yang kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, di mana Alkitab berkata bahwa Yesus pun telah menjadi manusia. Yesus menjelma menjadi manusia. Dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? Itulah Yesus, itulah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu sudah pasti. Firman Allah berkata, dia adalah Allah. Tetapi firman itu yang adalah Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, telah menjadi manusia. Nah, ini sesuatu tindakan yang terjadi, dilakukan oleh Allah sendiri. Bahwa Yesus itulah firman, dia adalah bersama dengan Allah, dan dia adalah Allah, dan firman itulah yang telah menjadi manusia. Bagaimanakah firman, perkataan yang tidak bisa kita lihat, kita hanya bisa dengar suara orang yang berbicara, yang berfirman. Kita bisa dengar suaranya, tetapi oknumnya sendiri kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi Alkitab berkata, firman yang adalah roh, yang adalah Allah, dia adalah yang telah menjadi manusia. Nah, ini ada satu proses tentu bagaimana Allah yang roh adanya, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, bisa menjadi manusia, bisa dilihat. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu, itulah Allah, telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi ketika anak Allah menjadi manusia, maka padanya ada kemuliaan Allah. Kapankah Allah yang roh, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, berubah menjadi manusia yang bisa dilihat oleh Allah, oleh manusia? Bahkan manusia dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, dan kita telah melihat kemuliaannya. Menurut Yohanes 1 ayat 18 tadi, seorang pun tidak pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dengan kata, ketika Yesus, Allah firman yang tidak dapat dilihat oleh manusia, berubah menjadi manusia, barulah dia dapat mengatakan kepada semua manusia, ada Allah yang hidup. Karena kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa yang memberikan kemuliaan itu? Allah Bapa. Berikan kepada Yesus yang menjadi manusia. Kapankah Yesus menjadi manusia? Itulah yang kita baca dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1. Di sana kita membaca ayat yang berbunyi begini. Matius pasal 1 mulai ayat 18. Yesus
menjadi manusia. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Jadi Yesus yang adalah firman, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, kemudian menjadi manusia itu bagaimana caranya? Dia lahir sebagai berikut. Perubahan dari Allah yang firman, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi kemudian menjadi manusia adalah pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini sesuatu hal yang baru sekarang kita membaca, bahwa kelahiran Yesus yang adalah firman, yang adalah roh, yang adalah Allah, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, menjadi bisa dilihat karena ia lahir menjadi manusia. Lahirnya seperti berikut, yaitu pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini bicara tentang Yesus. Pada waktu Maria, ibu daripada Yesus itu, yang melahirkan Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini karena kebaikan daripada Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf kemudian dengan Yesus menjadi suami istri, melahirkan Yesus dan saudara-saudara Yesus. Bukan hanya satu, tetapi ada beberapa adik-adik daripada Yesus yang juga lahir dari perkawinan Yusuf dan Maria. Tetapi Maria sudah mengandung lebih dahulu. Itulah yang sesuatu yang dunia tidak bisa menerima. Sehingga Yusuf berkata dalam hatinya, dia yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itulah yang begitu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Mereka dinyatakan sudah suami istri. Kapan mereka jadi suami istri? Nah, inilah yang kita perlu mengerti, adalah suatu kebiasaan, suatu adat, kebiasaan yang ada di daerah Timur Tengah. Sebutkanlah di Israel. Bahwa kalau suami istri A dan suami istri B mempunyai anak-anak. Suami istri A mempunyai anak laki-laki misalnya. Suami istri B mempunyai anak perempuan. Nah, ketika anak dan anak ini bermain bersama-sama di pekarangan rumah, apalagi kalau saudara pergi ke Israel, maka itu orang Yahudi yang membawa jalan-jalan akan membawa saudara ke kota Nazaret. Lalu mereka ceritakan, ini rumahnya Yusuf, itu rumahnya Maria, dekat. Jadi tidak heran kalau anaknya atau Yusuf, anak dari keluarga A, dan Maria adalah anak dari keluarga B, sering bermain sama-sama. Dan ketika
bapak dari keluarga A dan bapak dari keluarga B melihat anak mereka dua-dua bermain dengan senang sekali, tidak pernah berkelahi, tidak pernah cekcok. Pada satu waktu timbul pikiran dalam hati daripada bapak keluarga A dan bapak keluarga B. Mereka lihat anak mereka baik-baik sekali. Lalu si bapak dari keluarga A, bapak dari keluarga B berkata begini, anak-anak manis-manis ya. Ya, kenapa? Beginilah. Nanti kalau mereka jadi besar, kalau mereka jadi suami istri boleh nggak? Yang satu bilang boleh. Yang satu bilang, kalau begitu beginilah kita bikin perjanjian. Anak kita dari keluarga A dan keluarga B bakal menjadi suami istri. Dan perjanjian itu diteguhkan menurut adat. Sehingga dua anak itu meski masih kecil sudah disebut sebagai suami istri. Mereka belum hidup sebagai suami istri, tetapi mereka dianggap sebagai suami istri dan disebut sebagai suami istri. Jadi jangan saudara heran kalau saudara baca Injil Matius pasal 1 itu, lalu saudara berkata, ini bagaimana sih si Yusuf dan si Maria belum apa-apa kok sudah mengandung. Barangkali inilah yang orang sekarang bilang ini LGBT. Itulah yang sudah belum suami istri sudah dianggap suami istri. Hidup dengan sebagai suami istri belum ada hubungan suami istri. Tetapi dianggap sudah boleh menjalankan kehidupan sebagai suami istri. Sekarang ini apa yang dulu terjadi baik, tetapi sekarang sudah di banyak negara diresmikan. Boleh jadi. Bebas saja. Bebas hubungan seks itu. Nah, kalau di zaman dulu meskipun itu adat, tetapi Yusuf seorang yang hatinya adalah orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Sudahlah. Dulu waktu kita kecil main-main sama-sama ya. Main layangan barangkali atau main lari-larian dan sebagainya. Tapi sekarang stop. Jangan. Jaga kesucian. Sebab itu juga dalam gereja kita, kalau ada yang mau menikah, ada formulir yang harus diisi oleh calon-calon pengantin. Mengisi, apakah kamu yang mau menikah masih suci atau tidak? Nah sekarang ini banyak yang sudah gak beres saudara-saudara. Gak beres. Dan seringkali sekarang saya dengar ada calon suami istri mau menikah di gereja sana. Di sana ditolak. Mau datang ke gereja situ. Mau datang ke gereja keramat. Saya bilang tolak. Jaga kesucian. Jaga kesucian seperti Yusuf lakukan. Cuma dia mau ceraikan. Tetapi karena malaikat yang datang dan berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan daripada Maria istrimu adalah dari Roh Kudus. Nah disitulah Yusuf kemudian takut. Dan dia tidak berani menceraikannya. Karena datangnya dari Roh Kudus. Ketika
pada satu waktu Maria sedang duduk-duduk, datanglah malaikat yang mengatakan, Maria, engkau berbahagia, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau beri namanya adalah Yesus. Inilah yang dikatakan dalam ayat 21 Matius pasal 1. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus. Nah, nama Yesus, saudara-saudara, adalah nama yang biasa di Israel. Sebab kalau seorang anak yang akan lahir sudah ditentukan namanya adalah Yesus, hebat sekali. Sebab Yesus berarti pelepas, juru selamat. Dia memberikan nama ini. Dan nama itu diberikan oleh malaikat Tuhan yang berkata, akan engkau namakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sehingga Yusuf tidak berani mencemarkan namanya dan tidak berani menceraikan istrinya itu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tetapi pertama-tama diberikan oleh Roh Kudus dan namanya adalah Yesus. Nah, nama Yesus mempunyai arti. Di dalam kealahan, Yesus disebut sebagai anak manusia, anak Bapa. Dan sekarang ini dia adalah juga nama dinamakan itu Yesus. Dan nama Yesus adalah nama yang biasa. Nama kerendahan dari Yesus sendiri. Yesus tadi kita sudah baca dalam Alkitab, dia disebut firman. Dia adalah firman yang ada bersama-sama dengan Allah. Tetapi dia juga disebut Yesus. Untuk dia menjadi Yesus, dia harus menjadi manusia. Manusia yang namanya Yesus. Dan sampai sekarang nama Yesus itu adalah nama, sebutkanlah, rendah sekali. Barangkali antara masyarakat, untuk seorang ibu menamakan anaknya itu Yesus, itu ada soal yang sangat biasa. Sehingga kalau saudara pergi ke Filipina misalnya, saudara bertemu di sana banyak orang yang namanya Yesus. Namanya Yesus. Dan nama Yesus itu biasa. Jadi berkali di Israel juga pada waktu itu, anak yang lahir disebut Yesus, ya biasa-biasa. Tukang copet lewat di kota Yerusalem, mencopet milik orang, ditanya namamu apa? Yesus. Itu sudah nama yang biasa, umum dikenal oleh orang. Jadi dalam arti kata Yesus itu, di sana kita harus melihat kerendahan daripada si oknum Yesus ini. Dia tidak dilahirkan sebagai seorang anak raja yang besar. Iya, di dalam Injil Matius kita membaca Yesus lahir disebut sebagai raja orang Yahudi. Tetapi mulanya dia hanya disebut Yesus. Dia tidak lahir di satu istana yang besar. Dia tidak dilahirkan di rumah sakit yang super VIP yang besar.
Tapi dia lahir di kandang Bethlehem, kandang binatang. Itu menunjukkan kerendahan daripada keadaan Yesus sebagai manusia. Dan itu sudah ditentukan sebelum Yesus lahir. Nah, begitulah Yesus lahir, kemudian bertumbuh, kemudian menjadi dewasa. Maka Yusuf pun akhirnya berkata, Maria, kita sudah dulu, papa mama kita lah yang menjadi mak jomblang sendiri. Tidak perlu orang lain. Tapi papa kita, mama kita, dua keluarga inilah yang mengambil keputusan bahwa kita berdua adalah suami istri. Itulah keadaannya. Tetapi keadaannya sebagai manusia yang biasa saja. Nah, itulah yang kita lihat tadi dalam Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman telah menjadi manusia. Firman yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, tetapi menjadi manusia yang bisa kita lihat. Dan untuk itu, maka Yesus yang adalah Allah, adalah firman yang berkuasa, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, harus menjadi manusia. Dan untuk menjadi manusia itu, maka Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10 berkata, dalam surat Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10. Alkitab berkata, saya bacakan, berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam kehidupan bersama, dimanapun keluarga bergaul satu dengan yang lain. Yaitu supaya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tentu saudara-saudara masih ingat ayat itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus Kristus itu dalam keadaan rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus yang ada di dalam sorga sebelum dia lahir di bumi di kota Bethlehem, Yesus yang ada di dalam sorga kemudian menjadi janin dalam rahim daripada Ibu Maria. Maka untuk Yesus menjadi manusia, dia walaupun dalam rupa Allah, keadaannya seperti Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus berkeadaan sebagai Allah. Dia setara dengan Allah. Dia sama dengan Allah. Ada agama, ajaran-ajaran Kristen juga yang namanya Kristen, lalu berkata Yesus bukan Allah. Ada. Mereka jalan keluar masuk rumah-rumah tangga. Di Soho pun mereka ada gerejanya. Dan mereka inilah yang jalan dari kamar ke kamar, memberi undangan dengan mengajarkan bahwa Yesus itulah manusia biasa. Tetapi Alkitab berkata, Yesus itu dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
sebagai milik yang harus dipertahankan. Keadaan daripada Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia, untuk dilahirkan oleh Ibu Maria, Yesus ini harus menjalankan satu jalan, yaitu meninggalkan dan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebelum Yesus lahir di Bethlehem, Yesus harus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia sama dengan Allah. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang adalah Allah, saudara-saudara. Dia ada bersama dengan Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itulah Yesus yang menjadi manusia. Dan untuk menjadi manusia, Yesus ini tadi adalah bersama dengan Allah di dalam sorga. Lalu dia datang ke dunia ini, dan untuk bisa datang ke dunia ini, dia harus mengubah dirinya. Bukan lagi sebagai Allah yang setara, yang sama kedudukannya, posisinya, kemuliaannya, kuasanya sama seperti dengan Allah. Dia tidak boleh mempertahankan. Artinya dia harus berani meninggalkan keadaannya yang sama dengan Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa ada juga gereja-gereja aliran Pentakosta yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Bahkan ada lagi yang bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi tidak percaya bahwa dia harus tinggalkan kesetaraannya sebagai Allah untuk datang ke dalam dunia ini. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa serupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini dia Yohanes 1 ayat 14. Yesus menjadi manusia. Dan ketika Yesus lahir sebagai manusia, sebagai bayi dilahirkan dalam satu kandang, lalu diletakkan di atas sebuah tempat di mana makanan binatang biasanya. Nah, Yesus dibaringkan di sana. Tidak ada sesuatu pun. Dia tinggalkan kekayaan sorga. Dia tinggalkan seluruh kemuliaan sorga. Datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia dan menjadi hamba. Nah, itulah saudara-saudara bagaimana jalan yang harus ditempuh oleh Yesus untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia seperti dijanjikan tadi oleh paduan suara. Dia harus berani tidak mempertahankan kemuliaan Allah itu, kemuliaan sorga itu. Tidak mempertahankan, tetapi mengosongkan dirinya, melepaskan semua itu demi kasihnya kepada manusia. Jadi saudara bisa bayangkan berapa banyak seorang harus melepaskan segala sesuatu itu. Saya tidak tahu bagaimana rasanya kalau seorang menteri kena reshuffle, lalu Pak pensiun. Tiba-tiba kaget, dia bilang, waduh bagaimana nih ya? Bagaimana ini? Kalau tiba-tiba dapat telepon, Pak Menteri, Bapak sekarang minggir dulu deh, ada orang lain. Bagaimana perasaannya? Nah, Yesus itu menjadi sama seperti manusia. Perasaan yang begitu bisa dirasakan. Aku tadi ada Allah. Sekarang harus menjadi manusia. Harus lahir di kandang Bethlehem. Sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana perasaannya?
Tetapi itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena kesediaan daripada Yesus rela meninggalkan segala yang mulia dari sorga untuk menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat. Namanya Yesus. Dan kemudian dikatakan sini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sesudah Yesus datang ke dalam dunia ini, maka baru yang tadinya namanya adalah Yesus, sesudah Yesus lahir di bumi ini, menjadi manusia, menunjukkan kerendahan hatinya dari Yesus, firman adalah Allah, kemudian menjadi manusia biasa. Itu memerlukan satu keberanian yang hebat. Berani melepaskan semua. Dan di sini dikatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Segala lidah akan mengaku demikian. Nah, untuk mendapat manusia, membuat manusia bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah sama seperti yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Di sana pada hari raya Pentakosta, ketika orang banyak bertanya-tanya, apakah ini yang terjadi di kota Yerusalem? Orang berkata-kata dengan bahasa roh. Orang-orang ini seperti mabuk katanya. Tapi Petrus berdiri dan berkata, kami bukan orang mabuk. Tapi kami ini adalah kenyataan daripada apa yang Nabi Yoel pernah nubuatkan. Yoel pasal 2 ayat 14. Di hari-hari terakhir, Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya ke dalam semua manusia. Supaya manusia tahu ada Allah yang mengatur segala sesuatu. Dan beginilah kita membaca nama yang paling rendah diberikan kepada Yesus. Rela tinggalkan kemuliaan sorga. Saya bayangkan itu kalau seorang menteri dipanggil lalu berkata, sampai sini, minggir dulu. Bagaimana perasaan hatinya? Tapi Yesus berani menanggung hal itu. Karena apa? Untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Nah, dengan kasih itulah kita sekarang tahu bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kasih sayang kepada kita, mau menyelamatkan kita dan menolong kita, melepaskan kita dari segala dosa. Sehingga segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini akhirnya tujuannya adalah Yesus yang lahir di dunia ini sebagai manusia yang biasa. Yang biasa sekali. Oh, orang tukang copet di kota Yerusalem ini namanya Yesus. Orang yang ada di Filipina pun namanya Yesus. Orang merasa nggak ada apa-apa. Tetapi Yesus rela melakukan hal itu semua untuk menjadikan kita juru selamat bagi kita buat Tuhan. Dan untuk itu saya kemudian mau membawa saudara kepada satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Nabi Zakaria. Dalam kitab Nabi Zakaria. Injil atau kitab Nabi Zakaria
di pasal yang ketiga. Saya bacakan pada saudara apa yang terjadi dulu di zaman Perjanjian Lama, menjadi bayangan, menjadi nubuatan, untuk digenapi menjadi kenyataan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Sebab itu kita percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Lama itu berbicara tentang apa yang akan datang. Perjanjian Baru menceritakan apa yang sudah dinubuatkan lebih dahulu sekarang menjadi kenyataan. Sebab itu kita perlu mengenal Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saya ingat pertama kali saya ke Eropa sekian banyak tahun yang lalu, saya berkhotbah dari kitab Kejadian. Lalu datang beberapa orang pendeta bertanya kepada saya, mengapa kamu berkhotbah dalam Alkitab Perjanjian Lama? Saya bilang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan. Seluruh tulisan yang dinubuatkan oleh Allah, 2 Timotius 3 ayat 16. Semua tulisan yang telah diucapkan, dinubuatkan, tertulis, tapi kemudian itu menjadi firman Allah yang sangat berguna bagi kita, yang akan menuntun kita kepada segala keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Itulah dia. Baik Perjanjian Lama, baik Perjanjian Baru. Mempunyai kuasa yang sama. Yang satu menubuatkan, yang satu membenarkan kejadiannya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau bacakan satu bagian pendek dari kitab Zakaria di pasal yang ketiga. Hanya beberapa ayat saja. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 atau 8 masih ayat-ayat berikutnya, tetapi mulai ayat 1. Di sini oleh Lembaga Alkitab sudah diberikan suatu nama tentang pasal 3 itu, yaitu penglihatan keempat imam besar. Imam besar adalah tentu pemimpin agama orang-orang Yahudi. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Imam besar Yosua. Nah, Yosua adalah pengganti daripada Nabi Musa. Nabi Musa yang mulai menjadikan bangsa Israel itu. Dialah yang sampai menghadap Raja Firaun dengan apapun juga yang akan terjadi dengan bangsa Israel. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar. Tuhanlah yang menyatakan kepada Zakaria adalah imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, Tuhan dengan huruf-huruf besar. Itu adalah Allah Yehova, Allah yang lengkap, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup. Maka apa yang dia lihat, imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa Yosua. Iblis mendakwa Yosua, mau mempersalahkan Yosua. Lalu berkata malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Puntung yang ditarik dari api. Tinggal tunggu matinya. Iblis adalah satu oknum
yang tadinya adalah setan, ular, menjadi manusia, seperti manusia, dan dia itulah di sini dikatakan, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Dengan lain kata, iblis adalah satu oknum yang sudah ditentukan seperti puntung yang ditarik dari api. Sebentar lagi akan mati. Dan setan, iblis, tidak ada pengampunan buat setan. Apapun yang dia buat, dia akan dikutuk dan dihukum menurut perintah Allah. Manusia, siapapun tidak dapat menyelamatkan iblis kalau dia sudah jatuh dalam dosa. Dan kalau iblis tadinya juga adalah seorang malaikat, disebut juga malaikat, maka karena itu kita tahu malaikat-malaikat pun betapa hebatnya malaikat. Lalu digambar pada cerita Natal pakai sayap yang luar biasa. Gak ada tertulis bahwa malaikat punya sayap, saudara-saudara. Coba cari dalam Alkitab. Tidak ada. Ada oknum-oknum lain yang kelihatan mempunyai sayap. Seperti kerub yang ada di atas tutupan grafirat. Tutupan di mana kemuliaan Allah ada di atas tutupan grafirat itu, dalam peti yang kudus itu di dalam bait Allah. Ada tertulis kedua sayapnya itu dari sana bertemu di atas tutupan grafirat, di mana darah binatang sekali setahun dipercikan untuk pengampunan dosa daripada bangsa Israel. Di situ ada kelihatan sayap. Tetapi tidak ada malaikat punya sayap. Kalau bicara tentang herub, lain lagi. Nah, itulah yang kemuliaan Allah. Dan di sini dikatakan, berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Tidak ada pengampunan. Ditarik dari api untuk dibakar dalam api sama sekali. Nah, itulah juga yang kita sudah bisa baca dalam surat dari Yudas dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru. Yudas sudah menulis tentang iblis itu juga. Bahkan ada dalam Alkitab berkata dalam Yudas pasal ayat yang kelima, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang telah meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Itu semua sudah dinubuatkan. Tidak ada pengampunan nanti. Nah, di sini dikatakan Yosua ini, adapun Yosua yang adalah wakil daripada Musa, mengenakan pakaian yang kotor. Wakil daripada Musa. Dia yang menggantikan Musa ketika Musa meninggal dunia, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi Yosua memakai pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan, waktu dia berdiri di hadapan Tuhan, maka Yosua mengenakan pakaian yang kotor, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Lalu
Malaikat itulah yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani malaikat itu, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua itu ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Maka mula-mula Yosua kelihatan sebagai berpakaian kotor. Sedangkan dia wakil daripada Musa, hamba Tuhan, pemimpin daripada bangsa Israel. Tetapi akhirnya Tuhan berkata, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Nah, kalau Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus pun datang bukan dengan kemuliaan. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, misalnya kitab Syirul Asyar atau kitab Kidung Agung, maka di sana kita membaca tentang bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari seorang mempelai baginya. Maka di sana dikatakan Yesus bukan datang, Salomo bukan datang dengan kemuliaannya, maka Sulamit bisa lari barangkali kalau datang tiba-tiba seorang dengan segala kemuliaannya. Salomo datang dalam segala kerendahan hati. Yesus datang dengan nama yang paling biasa di antara orang-orang berdosa. Tetapi Yesus inilah yang diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Sehingga namanya berubah. Dari Yesus saja telah menjadi Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah nama yang Tuhan juga berikan. Bukan hanya kepada Yosua, tetapi kita sebagai umat daripada Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya. Yesus datang mula-mula sebagai orang yang rendah sekali. Dari sorga dia turun. Bukan sebagai raja segala raja. Tapi dia datang sebagai seorang yang sangat rendah. Sangat rendah. Namanya nama biasa, Yesus. Tetapi sudah menjalankan perintahnya seperti yang kita baca dalam kitab Zakaria pasal 3 ini. Maka ada perintah daripada malaikat berkata, Tuhanlah yang telah memilih Yerusalem. Kiranya Tuhan itu menghardik engkau melawan setan itu. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Karena harus dibinasakan. Bagi setan tidak ada jalan kelepasan. Sudah ditentukan dari mulanya dia akan menjalankan penghukuman. Dan untuk itulah Yosua mengenakan pakaiannya kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Nah, itulah yang berbicara. Yesus yang datang sebagai manusia yang kotor dalam dunia ini. Karena dia menanggung segala dosa kesalahan dari umat manusia di dalam tubuhnya. Seperti kelihatan, seperti dia memakai pakaian yang kotor. Tetapi kemudian datang perintah bahwa tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Itulah apa yang Tuhan lakukan bagi Zakaria, bagi Yosua. Datang dengan pakaian kotor, menanggung kesalahan. Dan kalau saudara baca cerita tentang Yosua,
dan Musa. Ketika Musa turun dari bukit Allah, sudah lama ditunggu oleh bangsa Israel. Ditunggu, kenapa tidak turun-turun. Tapi akhirnya Musa pun turun dari bukit Sinai. Dan apa didapati? Bangsa Israel telah membuat satu patung emas berbentuk lembu sapi yang disembah oleh bangsa Israel. Dan disitulah Tuhan pun mengambil satu tindakan. Sehingga Musa pun berkata, Tuhan, Engkau perlu mengambil satu tindakan. Kalau Tuhan tidak mengampuni bangsa ini, apa akan jadi? Musa pun berani berkata, biarlah aku pun binasa. Nah, disinilah dia nyatakan, segala dosa kesalahan daripada bangsa Israel ditanggung oleh Musa untuk mengampuni semua dosa kesalahan daripada bangsa Israel. Dan kalau kita mengadakan perjamuan kudus malam ini, mengingat kepada Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, bukan sebagai raja segala raja, tetapi sebagai seorang hamba yang merendahkan dirinya, mengangkat dosa kotoran-kotoran dari seluruh umat manusia. Kemudian Allah lah juga yang berkata, malaikat Tuhan itu berkata, angkatlah jubah pakaian kotor itu, berikan kepadanya pakaian pesta. Dan untuk itulah kitalah. Maka lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Nah, itu akhirnya sesuatu pengganti dari segala sesuatu. Tuhan berikan yang terindah kepada Musa. Karena itulah saudara-saudara, Tuhan juga ajarkan kepada kita, jangan kita lupa Yesus. Dia telah menanggung segala kesalahan kita. Dia mengampuni semua. Dan dia berikan kepada kita bukan pakaian kotor lagi, tapi pakaian kotor telah diambil dari kita. Dan Tuhan memberikan pakaian pesta. Pesta apa? Pesta perkawinan. Adalah pakaian yang paling indah. Orang tidak akan masuk dalam perkawinan tanpa ada pakaian pesta. Saudara-saudara, dan karena itu maka dalam kitab Wahyu pun kita membaca bahwa ketika nanti Yesus pun datang sebagai raja segala raja untuk mendapatkan mempelainya, istrinya, maka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 atau 12, di sanalah kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15, tunggu dulu, ayat yang pasal yang ke-11, 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama akan berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah,
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandankan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Itulah sama seperti yang kita baca dalam Zakaria pasal yang ke-3 tadi. Di sini bahwa sesungguhnya kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yaitu sang tunas. Sang tunas. Dan itu kata tunas di sini juga kita dapati dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5. Apa yang akan terjadi? Tuhan berikan yang terbaik dari segala-galanya. Hanya ada satu tunas, satu cabang yang hidup yang akan tinggal bersama-sama sang tunas, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadanya padamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Akhirnya Tuhan adakan happy end dari seluruh perjalanan Yesus dari sorga. Dia adalah Allah dan dia tetap Allah. Tetapi dia menjadikan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk mengambil segala pakaian dosa kotor kita. Dan diberikan pakaian pesta yang menunggu datangnya mempelai yang datang. Nah, inilah satu perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Adalah bahwa segala dosa kotoran kita ditanggung oleh Yosua, ditanggung oleh Yesus. Nama Yosua dengan nama Yesus itu sama dalam bahasa Ibrani-nya. Dan disinilah kita lihat Tuhan gambarkan siapa Yesus itu, apa yang dia buat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia merendahkan diri sama sekali. Menjadi sama seperti manusia. Penuh dengan dosa dan kesalahan. Yesaya pasal 53. Rupa Yesus waktu dia disalibkan. Rupanya bukan lagi seperti manusia. Tetapi sudah lebih jahat. Sehingga orang semua heran melihat hal itu terjadi. Tapi puji Tuhan. Akhirnya dialah menjadi raja segala raja. Dialah yang disembah dan diakui sebagai Allah yang maha besar. Dan dialah semua orang akan mengakui dia sebagai raja segala raja. Dan dialah yang kita tunggu kedatangannya dalam sambil makan dan minum daripada perjamuan kudus ini. Saudara-saudara, agak panjang, tetapi yang saya ingin melihat saudara mengerti rencana Allah itu untuk menyelamatkan kita. Bahasa Yesus adalah bahasa kasih. Dia bukan datang dengan marah kepada kita. Manusia telah berdosa. Yesus tidak datang dengan amarah yang hebat. Tetapi datang dengan bahasa kasih. Karena cintanya kepada saudara dan saya, dia selamatkan kita. Mengambil pakaian kotor daripada kita, menggantikan dengan pakaian pesta. Yang kita lihat dalam kitab Wahyu, bahwa seperti seorang pengantin mendandan dirinya itu, membuat keindahannya karena menunggu datangnya mempelai yang akan datang itu. Tuhan kiranya tolong kepada kita. Kalau saja kita bisa mengerti jalan keselamatan yang ditempuh oleh Yesus.
adalah bukan jalan yang gampang. Dia rela menderita, dia rela dipukul sampai hancur tubuhnya, bagaikan roti yang dipecah-pecahkan untuk kita makan supaya kita mendapat hidup yang kekal. Mari kita berdiri bersama-sama. Ingat kepada Yesus dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat apa yang Engkau telah kerjakan. Terima kasih untuk bahasa kasih yang ada padamu. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau seperti Engkau telah mengasihi kami.